Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, pernah gak sih kalian setelah makan atau setelah berbuka puasa, terus melihat banyak sampah plastik yang menumpuk? Bayangin, ini baru satu sekolah loh, belum satu kota, belum satu negara. Seberapa banyak sampah plastik yang dapat kita kumpulkan? Katanya bulan Ramadan untuk meningkatkan ibadah, tapi kok sampah plastiknya juga ikut meningkat? Jel, jujur ya, aku tuh habis bertakjil, habis jajan, habis makan, itu sering banget ngerasa kalau, wah nih plastik berguna banget, udah efisien, murah lagi. Nah, awalnya aku juga ngerasa kayak gitu, tapi aku udah browsing-browsing nih. Katanya sampah yang kita gunakan hari ini nih baru bisa keurai beberapa ratus tahun kemudian. Loh, berarti sampah yang sekarang ini bisa masih tetap ada sampai zaman anak cucu kita nanti. Nah iya, dan juga apalagi kalau misalnya sampah plastik ini ya kita buang di laut nih. Nah habis itu di laut kan banyak ikannya, terus ikannya makan sampah plastik ini. Nah habis itu ikannya kita makan. Loh, berarti secara nggak langsung kita makan plastik. Bener banget tuh, secara nggak sadar sih ya, apalagi di dalam plastik itu kan ada kandungan mikroplastik yang emang berbahaya buat tubuh kita. Nah ini nih yang harus kita tanyain ke guru kita. Gitu ya. Kalau gitu langsung aja kita undang guru kita buat podcast bareng kita, biar teman-teman yang di rumah juga bisa ambil manfaatnya. Iya sih, Mat. Jadi di podcast hari ini kita kedatangan narasumber spesial, yakni Ibu Nyai Dr. Hajah Mami Rosita MPDI, selaku pengawas GPAI Kemenak Jombang yang akan menemani kita pada podcast hari ini. Terima Ya. kasih, Angel. Saya panggilnya Bu Mami saja nih. Iya, Rehan ya. Nggih, Bu Mami. Kan dalam bulan Ramadan ini itu bulannya beribadah. Mm-mm. Namun setelah kita berbuka puasa, itu kita banyak memproduksi sampah plastik. Nah, ini bagaimana dalam pandangan Islam? Pertanyaan yang keren sekali ini ya, Rehan ya. Di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 56, di situ Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. Kalian pasti tahu artinya ya. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا, yang artinya, dan janganlah kalian berbuat kerusakan di bumi ini setelah Allah mengaturnya. Wad'uhu khaufan wa tama'a, dan berdoalah kepada Allah dengan penuh rasa takut dan pengharapan. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, sesungguhnya rahmatnya Allah itu dengan orang-orang yang muhsin atau berbuat kebajikan. Nah, di ayat ini dijelaskan bahwa kita tidak boleh berbuat kerusakan di muka bumi. Ini adalah larangan dari Allah. Di antara perbuatan yang merusak bumi ini adalah kita menimbun sampah plastik. Mengapa demikian? Karena sampah plastik ini adalah sampah yang paling sulit terurai. Sampah plastik ini butuh ratusan tahun untuk bisa terurai. Ketika sudah hancur pun mereka itu membentuk partikel-partikel yang dinamakan mikroplastik. Dan ini akan mengalir ke laut, ke sungai, kemudian masuk ke tanah, nanti akan dimakan oleh hewan-hewan, yang hewannya kemudian kita konsumsi, airnya kita konsumsi. Akhirnya mikroplastik tadi masuk juga ke tubuh kita. Bahkan tidak jarang banyak binatang-binatang, baik binatang sungai, laut maupun darat itu yang tidak sengaja makan plastik karena menganggap itu makanannya, sehingga menimbulkan kematian. Dan kalau sudah begini, sudah memutus rantai kehidupan. Nah, ini sangat tidak baik dan itu sangat bertentangan dengan Quran surat Al-A'raf ayat 56 tadi. Berarti menjaga lingkungan itu termasuk tugas dan tanggung jawab kita sebagai khalifah ya, Bu? Tepat sekali. Itu terdapat di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Di situ dijelaskan bahwa Allah menjadikan manusia di muka bumi ini adalah sebagai khalifah fil ard. Khalifah fil ard berarti kita mendapatkan tugas untuk menjaga bumi ini. Karena bumi ini juga pada dasarnya adalah untuk manusia, untuk kita semua. Berarti kalau misalnya kita buka puasa tapi tetap banyak sampah plastik, itu sama kita belum mencerminkan makna sesungguhnya ya, Bu? Betul sekali. Jadi puasa itu untuk menjadikan kita itu bertakwa kepada Allah. Bertakwa itu berarti menjalankan semua perintah dan menjauhi semua larangan. Termasuk tidak merusak bumi, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita itu sudah puasa, di situ menahan lapar dan dahaga, itu menjaga hubungan kita dengan Allah, tapi kita tetap
merusak bumi dengan menimbun sampah. Artinya kita tidak menjaga hubungan kita dengan alam. Allah memerintahkan kita tidak hanya sekedar puasa tapi juga tidak berbuat kerusakan di muka bumi ini. Nah, Tapi Bu, kadang itu saya ngerasa kalau udah yang paling efisien, paling praktis itu pakai plastik aja gitu. Gimana Bu? iya, kadang-kadang kita berpikir gitu ya, praktis nih pakai plastik ini ya. Padahal memang nggak apa-apa ya, Islam itu memberikan kemudahan kepada kita, tapi kita tidak boleh berlebihan. Ingat itu, kulu washrobu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan. Begitu pula saat kita berpuasa. Kita boleh mengkonsumsi makanan saat buka, mengumpulkan takjil, tapi tidak boleh berlebihan, tidak boleh banyak-banyak. Karena kalau berlebihan nanti kita tidak habis, akhirnya dibuang ke tempat sampah, akan menjadi sampah. Yang sampah itu kalau sampah plastik nanti akan bisa merusak bumi. Jadi mengumpulkan takjil boleh saja beli-beli takjil ya, tapi diupayakan kita tidak berlebihan dan tidak menumpuk makanan yang berbungkus plastik, gitu ya. Masih melanjut dari pertanyaan sebelumnya, Bu. Ya. Jadi solusi konkret yang bisa kita lakukan sekarang itu apa, Bu? Nah, ini nih generasi kita sekarang sangat kritis dan cerdas ya. Solusi konkretnya diantaranya ya, mulai sekarang ayo kita bijak sebagai khalifah fil ard ya, kita bersikap bijak juga, memberi contoh juga pada teman-teman pelajar yang lain. Ketika kita beli makanan, baik saat Ramadan atau setelah Ramadan itu ya, kita upayakan menghindari sampah plastik. Dengan cara apa? Misalkan beli minuman ya, coba kalian bawa tumbler untuk mewadahi minuman itu ke dalam tumbler sehingga kita meminimalisir sampah plastik. Kalau tidak bawa tumbler kan kalian minumannya dibungkus apa itu? Cup ya dari plastik. Nah, itu nanti kalau ini merusak bumi ya. Ini juga kalau beli makanan ya misalkan biasanya apa yang di wadah sini beli seblak itu, beli pentol, suka kan pentol? Nah, sudah mulai hilangkan tuh kebiasaan mewadahi pentol dalam plastik, kalian bisa membawa tempat bekal ini kemana-mana untuk beli makanan ya sehingga kita bijak sebagai seorang pelajar kita bisa menjaga amanah Allah untuk menjaga bumi kita dengan mengurangi sampah plastik itu. Dan juga jangan lupa ketika kalian menjadi panitia kegiatan kan pasti ada konsumsinya ya. Itu kalian harus upayakan jadi panitia yang nanti memfasilitasi pesertanya itu memilah sampah. Ketika membuang sampah dipilah. Ini sampah plastik, organik dan anorganik, yaitu kita pilah. Ya itu ya anak-anak ya. Jadi gini Bu, misalnya ini ada satu anak yang menerapkan solusi itu. Nah itu pengaruhnya kecil banget nggak sih Bu? Iya, satu anak nanti bisa mempengaruhi yang lain. Satu anak sudah sadar, kemudian dia itu mengajak temannya yang lain, akhirnya satu kelas jadi ikut semua, mana-mana bawa tumbler dan juga wadah bekal. Nah itu coba dihitung ya, berapa sampah plastik setiap hari yang nanti bisa kita hilangkan ya, kita minimalisir itu. Jadi akhirnya ya sampah yang semula bertumpuk, menimbun di pojok kelas kita, akhirnya sudah tidak ada lagi. Nah itu sangat menyumbang sekali pada kelangsungan hidup di bumi, termasuk pada bumi kita tercinta ini. Masya Allah, berarti setiap kegiatan yang kita lakukan seperti puasa itu bukan hanya tentang hubungan kita dengan Allah saja gitu ya. Tepat sekali. Jadi puasa itu tidak mengajarkan kita tentang bagaimana mengeringkan tenggorokan saja, akan tapi puasa juga mengajarkan kita untuk melembutkan hati, bersikap baik kepada alam semesta ini. Di antaranya adalah dengan mengurangi sampah, sampah plastik, kemudian dengan makan tidak berlebihan sehingga tidak banyak makanan yang terbuang gitu. Termasuk juga dengan menghemat air. Coba kita harus berpikir bahwa air itu juga susah ya untuk diproduksi. Nah, nanti jangan boros-boros air kalau kita wudhu, jangan terlalu besar airnya, juga jangan terlalu banyak air. Karena Rasulullah sendiri juga sudah mengajarkan tentang konservasi air itu sejak zamannya. Sahabat itu dilarang berwudhu dengan air yang berlebihan walaupun di sungai yang mengalir. Nah, Rasulullah juga ketika berwudhu menggunakan air yang sedikit sekali ya. Gitu. Jadi hari ini kita dapat banyak pemahaman baru. Berarti kalau misalnya kita udah selesai puasanya tapi plastik tetap banyak, berarti ada yang belum berubah dong dari diri kita. Iya, berarti puasa kita belum berdampak. Karena itu tadi ya, puasa itu adalah dampaknya adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian itu bertakwa. Takwa itu adalah diantaranya
menjalankan semua perintah dan menjauhi larangan. Di antara larangan Allah itu adalah dilarang membuat kerusakan di muka bumi ini. Masya Ya. Allah. Iya. Ya, terima kasih untuk Ibu setelah menemani kita sejauh ini dalam podcast yang sangat bermakna ini ya. Kita mendapatkan banyak pelajaran, tentu saja bagi yang menonton juga mendapat banyak refleksi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita selanjutnya. Mungkin demikian saja podcast kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Mami. Sama-sama. Terima kasih juga untuk seluruh penonton yang telah menyaksikan podcast kita. Semoga apa yang kita bawakan hari ini dapat menambah kemanfaatan dalam hidup kita. Mungkin ini saja kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We love Ramadan. Mulai Ramadan hari ini, Kami pilih bawa tumbler sendiri. Ramadan hijau Dimulai dari kita.